Nah, lanjutan dari penjelasan akuntansi yang makro dan mikro tadi, ada yang pertama ada akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan ini ada tujuannya untuk memberikan informasi kepada stakeholder untuk pengambilan keputusan. Lalu penggunanya itu stakeholder yang eksternal atau internal yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan perusahaan. Di mana sih penyusunan laporan keuangan tersebut tetap harus mengacu ke standar, karena kan stakeholder kita ini bervariasi, beragam. Karena penggunanya beragam, otomatis harus ada standar yang menentukan dan mengatur supaya adanya keseragaman dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga semua pihak itu bisa membaca informasi yang ada di laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua ada akuntansi manajemen, di mana untuk tujuannya ini untuk mengolah dan menghasilkan dan melaporkan informasi yang berkenaan dengan tugas manajemen masing-masing. Seperti yang tadi ya, kalau seperti di perusahaan ada divisi pemasaran, divisi SDM, divisi keuangan, divisi operasi, semua divisi tetap harus terus menyampaikan laporannya setiap periode, supaya si manajer itu tetap bisa menentukan keputusan dan menetapkan strategi apa yang akan dibuat selanjutnya untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang ada. Itu adanya di akuntansi manajemen. Untuk contoh contoh detailnya seperti kalau di bagian operasi itu kan dalam penentuan harga pokok ya, seperti yang tadi, bagaimana caranya si bagian operasi ini memproduksi sepatu supaya harga pokok penjualan dari satu unit ini rendah tapi kualitasnya bagus, sehingga dapat mampu meningkatkan penjualannya, kayak gitu. Penggunanya karena yang membuatnya itu manajemen, otomatis untuk internal dong tujuan dari akuntansi manajemen ini, supaya jika dari masing-masing membuat laporan, si perusahaan mampu menentukan strategi yang tepat dalam melakukan persaingan bisnis dengan perusahaan yang lain. Lalu yang ketiga ada akuntansi pajak, tujuannya untuk menghitung dan melaporkan dalam membayar objek pajak. Seperti yang tadi berkaitan dengan undang-undang yang sudah diatur di pajak. Penghasilan apa saja yang harus dikenakan pajak, berapa tarifnya, berapa jumlah yang kena pajaknya, itu kan harus paham ya. Maka bidangnya juga tuh berbeda. Nah, penggunanya siapa? Penggunanya ada internal dan ada eksternal. Kenapa ada eksternal juga? Karena dari laporan pajak yang kita buat itu akan digunakan oleh si pemerintah dalam ngecek benar nggak sih kalau yang pajak yang kita bayarkan itu sesuai dengan yang dilaporkan gitu. Lalu yang keempat ada akuntansi biaya. Nah, di sini akuntansi biaya itu merupakan bawah dari akuntansi manajemen, sehingga di sini kita harus merinci berapa. Kayak tadi ya, detailnya untuk biaya dalam penentuan harga pokok itu kan harus seminim mungkin, tapi kualitasnya bagus. Dan kan berinciannya harus tahu dong biaya bahan baku untuk memproduksi sepatu tuh ada kulitnya berapa meter, lalu harga pokok per meternya berapa, itu kan harus tahu. Nah, adanya di akuntansi biaya. Tujuannya untuk apa? Penggunanya untuk pihak internal. Nah, karena di sini akuntansi bisnis ada 4 bidang, maka di sini ada kaitannya nih. Apa sih kaitan antara keempat bidang itu di akuntansi bisnis? Nah, karena di dalam satu perusahaan ini antara akuntansi satu dan akuntansi yang lain sedang berhubungan, maka di sini ada yang paling kecil lingkaran. Di sini ada akuntansi biaya, karena di akuntansi biaya ini rincian detail dari si masing-masing divisi. Setiap divisi kan memiliki dan pasti akan mengeluarkan biaya. Nah, ini rinciannya di akuntansi biaya, di mana di sini akuntansi biaya itu nantinya akan maju meningkat ke akuntansi manajemen, dan di akuntansi manajemen itu nantinya akan dilaporkan kembali ke akuntansi keuangan. Di akuntansi manajemen ini nantinya akan disahkan ke bagian accountingnya supaya dibuatkan laporan keuangan secara umum. Nah, laporan keuangan secara umum ini nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Maka di sini ada akuntansi pajak, sehingga antar bidang akuntansi ini tetap saling beririsan.
Yang selanjutnya di akuntansi sektor mikro ada akuntansi pemerintahan, di mana tujuannya itu untuk menghasilkan laporan dalam rangka pertanggungjawaban kepada rakyat. Kenapa bertanggung jawabnya kepada rakyat? Karena sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah itu kan berasal dari masyarakat. Maka ketika kita menggunakan dana masyarakat, pertanggungjawabannya pun harus kembali kepada masyarakat. Selanjutnya ada akuntansi pendapatan nasional, meliputi sistem informasi perhitungan dan pelaporan berbagai indikator di sektor makro. Seperti apa? Seperti neraca perdagangan. Bagaimana kita bisa membaca efek dari ekspor dan impor. Contohnya, kalau seperti kita suatu negara melakukan ekspornya itu terlalu banyak atau banyak, otomatis kan itu bagus ya. Kita bisa mengekspor keluar, otomatis pendapatan kita lebih banyak dong dibandingkan kita mengimpor dari luar, sehingga neraca perdagangannya itu akan positif kalau ekspornya lebih bagus dibandingkan impor. Tapi kalau sebenarnya kita lebih banyak impor, berarti kan itu kurang bagus. Kenapa? Contohnya di sini kita sumber laut banyak, terusnya itu sawah juga luas. Kalau logikanya kita dengan jumlah sawah yang kita Indonesia miliki sekian hektar, itu sebenarnya bisa mampu mencukupi kebutuhan masyarakat se-Indonesia atau bahkan bisa lebih, itu kan bagus dong, petani bisa mengekspor padi keluar. Tapi kenyataannya sekarang kok banyak yang impor, kebutuhan pokok aja banyak yang impor, berarti kan di sini nggak bagus neraca perdagangan kita, berarti sumber daya yang kita miliki belum mampu memenuhi si kebutuhan masyarakat, otomatis neraca perdagangannya itu akan negatif karena kita terlalu banyak mengimpor. Lalu akuntansi lingkungan sering disebut dengan akuntansi pertanggungjawaban seperti yang tadi. Kalau akuntansi lingkungan ini tujuannya selain ke laba, tapi kita juga harus mempunyai tanggung jawab kepada lingkungan, karena dengan adanya perusahaan otomatis si masyarakat sekitar terdampak, bukan hanya masyarakat tapi juga lingkungan kayak gitu. Contohnya apa? Karena di sini contohnya tadi ya penanganan limbah, otomatis kalau kita mempunyai tanggung jawab sosial, kita harus mengolah limbah dulu supaya tidak mencemari sungai. Lalu karena kita ada di masyarakat di daerah Sumedang, otomatis si karyawannya pun harus ada dong yang ditarik oleh kita supaya bekerja di perusahaan kita. Itu maksudnya ke akuntansi lingkungan. Nah, karena di sini perusahaan membuat laporan keuangan yang 5 tadi, ada laporan laba rugi, ada income statement komprehensif, ada earning statement, lalu ada statement of financial position, ada cash flow, dan ada catatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh berbagai macam stakeholder. Ada masyarakat, ada investor, lalu ada dosen, lalu ada mahasiswa, ada juga ini mana botaknya, iya teh, ada juga manajer, ada juga pihak penyalur dana. Nah, karena di sini pengguna stakeholder kita itu beragam, otomatis harus ada dong standar atau acuan yang pasti supaya si stakeholder yang dari berbagai macam bidang ini bisa membaca laporan keuangan. Maka diadakanlah standar akuntansi. Kenapa perlu standar? Karena kita harus tahu dong bagaimana format laporan keuangan laba rugi. Kan kalau tidak diatur oleh standar, kas saja bisa masuk ke laba rugi, hutang juga bisa masuk ke laba rugi, pendapatan malah ketukar ke laporan keuangan. Maka kalau adanya standar, kan udah pasti bahwa di standar itu disebutkan bahwa penyusunan laba rugi itu harus ada revenue dikurangi expense menghasilkan laba. Itu kan formatnya itu ada di standar. Kalau tidak ada di standar, maka kalau format tidak ditetapkan di standar, maka si pengusahaan itu akan membuat laporan laba rugi dengan berbagai versi. Nah, kalau berbagai macam versi kan pusing ke stakeholdernya, sehingga diperlukanlah standar. Nah, untuk standar ini karena kita aktivitasnya bukan hanya nasional tapi juga internasional, maka si standar yang diakui juga ada yang sifatnya nasional, ada juga standar yang diakui secara internasional.